Sel surya. Sel surya merupakan akad dari semikonduktor yang terdiri atas wilayah-wilayah Bunda p-n junction. Cahaya matahari yang mengenai suatu wilayah ini dapat menghasilkan sebuah listrik. Bahan-bahan semikonduktor yang dapat digunakan untuk membuat sel surya diantaranya adalah germanium, silikon, dan juga titanium oksida. Beberapa alat listrik yang menggunakan sel surya adalah motor listrik, mobil listrik, dan juga kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Tasya dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 2. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang penerapan listrik searah atau DC. Banyak peralatan listrik yang menggunakan listrik searah. Peralatan listrik ini menggunakan sumber tegangan searah. Nah, berikut ini beberapa sumber tegangan searah. Yang pertama adalah baterai kering. Baterai kering adalah salah satu sumber tegangan searah yang merupakan alat listrik kimiawi. Mengapa dinamakan alat listrik kimiawi? Karena baterai menyimpan energi yang dikeluarkan dalam bentuk energi listrik. Sedangkan kimiawi menunjukkan komponen-komponen penyusun baterai. Komponen penyusun baterai tersebut berupa batang karbon yang berperan sebagai anoda, seng yang berperan sebagai katoda, dan elektrolit atau penghantar. Baterai kering merupakan baterai primer yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Artinya, jika reaksi kimiawi yang ada di dalam baterai telah habis, berarti baterai tidak bisa digunakan kembali. Baterai yang digunakan pada jam dinding merupakan contoh baterai primer. Saat ini baterai kering juga telah digunakan pada sepeda motor. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya teknologi yang ada, baterai yang dapat diisi ulang itu biasanya terdapat pada telepon genggam, laptop, dan handphone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Permana dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya adalah anggota dari kelompok 6 pada pelajaran fisika yang ditugaskan untuk menjelaskan beberapa penjelasan tentang listrik searah DC. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang pada bagian termoelemen. Termoelemen itu memiliki istilah yang ada kaitannya dengan temperatur. Termoelemen berupa listrik searah DC yang diperoleh dari proses yang terjadi dengan adanya perbedaan temperatur. Jika perbedaan temperatur semakin besar, maka semakin besar pula arus listrik DC yang dihasilkan. Dan di sini saya mencoba untuk googling dan mencari materi di internet. Saya mendapatkan prinsip termoelemen. Yang mereka jelaskan adalah dua logam memiliki panas jenisnya yang berbeda, dipanaskan pada titik sambungan logamnya, dan pada bagian ujung lainnya akan menghasilkan tegangan listrik. Sementara contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan searah DC diantaranya adalah lampu LED, lampu senter, lampu emergency DC, handphone, laptop, kalkulator, kamera, dan handycam. Di sini saya ada salah satu bendanya karena saya menggunakan benda tersebut pada rumah saya, yaitu lampu LED. Ini contohnya. Sekian penjelasan termoelemen dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan dari teman saya. Sekian. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang baterai basah atau yang sering kita sebut dengan sebutan aki. Aki merupakan baterai sekunder yang dapat diisi ulang untuk melakukan reaksi kimia kembali. Komponen-komponen yang terdapat dalam aki berupa elektrode PB sebagai anode,
PbO2 sebagai katoda, dan elektrolit H2SO4. Aki jenis ini memerlukan perawatan rutin yang berupa pengecekan volume cairan agar kinerjanya tetap optimal. Biasanya pengecekan volume cairan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali. Jika tidak diperiksa dan diisi ulang, sel aki yang tidak terendam bisa mengalami korosi, mengakibatkan sel aki cepat rusak. Aki jenis ini sering digunakan di kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati Salamah, kelas 12 MIPA 2. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi penerapan listrik searah atau DC untuk adaptor atau power supply. Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor juga merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC, misalnya baterai atau aki. Karena penggunaan tegangan AC lebih lama dan setiap orang dapat menggunakannya asalkan ada aliran listrik di tempat tersebut. Adaptor juga banyak digunakan dalam alat sebagai catu daya, layaknya amplifier, radio, pesawat televisi mini, dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat elektronik adaptor ini sangatlah mudah untuk dibuat karena banyak dari komponennya yang dijual di pasaran. Penggunaan adaptor dapat kita temui pada charger handphone atau pada charger laptop. Sekian penjelasan materi tentang adaptor atau power supply dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.